Bab 551. Kesedihan Dewa Neraka. Saudaraku, ucap seorang pria. Sebuah puncak yang cukup gelap di sana terdapat seorang pria yang sedang berlatih menutup matanya. Dia dengan tenang terus berlatih meski telah dipanggil oleh orang lain di belakang dirinya. Melihat betapa serius orang di depan mereka berlatih, dua orang yang datang itu agak cemas dan juga khawatir, karena tujuan mereka datang ke sini adalah untuk mengatakan sesuatu kepada saudara pertamanya itu. Ada apa? Kenapa wajah kalian berdua terlihat begitu cemas? Tanya pria itu ke arah dua orang yang muncul. Keduanya saling pandang dan juga agak resah, mereka masih bingung apa harus memberitahu kakak mereka atau tidak dengan hal yang terjadi sekarang. Kenapa kalian diam saja? Bukannya kalian datang untuk mengatakan sesuatu? Jawab pria itu dengan tenang. Kakak, api iblis telah menghilang dari dunia kita. Ucap salah satu dari mereka berdua. Mendengar hal itu wajah pria tersebut berubah. Dia lalu berdiri dan memandang kedua saudaranya dengan tatapan yang tajam, jelas ada keraguan di matanya. Ceritakan apa yang terjadi. Bukannya adik kelima sedang memulihkan diri? Ucap pria tersebut. Kami tidak tahu kapan dia menghilang, tapi menurut kami itu beberapa hari yang lalu, ucap salah satu dari mereka. Lalu dia menceritakan kenapa mereka mengatakan kalau api iblis menghilang. Itu karena saat hari ini mereka datang ke tempatnya tidak ada tanda-tanda kalau dia ada di tempat pemulihannya itu. Yang bahkan lebih aneh adalah tidak ada sedikitpun aura yang ada di kediaman api iblis itu, seperti dia telah lenyap ke dalam ketiadaan. Mendengar hal itu mata pria tampan itu tertutup, jika ada yang memperhatikannya dari dekat maka ada setetes air mata yang jatuh dari matanya. Adik dewa jahat telah mati, kemungkinan ada seseorang yang membuat api iblis marah dan membuatnya jadi boneka, jelas pria tersebut yang mana dia adalah dewa neraka. Dan dua lainnya adalah dewa kehancuran dan dewa kematian. Orang yang dipanggil api iblis tentu adalah dewa api iblis, kelimanya adalah dewa yang dulu pernah bertarung dengan Lintian di alam buatan Kaisar Langit. Dari aura mereka jelas sudah pulih sekitar 70% dari kekuatan asli mereka dulunya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kak? Jika kita biarkan maka adik kecil, dewa kehancuran sedikit resah dan cemas dengan dewa api iblis yang menghilang tiba-tiba itu. Biarkan saja, biarkan takdirnya berjalan, begitu juga kita. Kalian harus pulih sepenuhnya sebelum alam langit terbuka kembali. Pasti penerus Kaisar Langit akan membuka alam langit secepatnya. Saat itu akan ada perang besar antara empat kubu di sana, jelas Kaisar Neraka. Mendengar hal itu keduanya terdiam, mereka mengepalkan tangan dengan sangat keras, jelas mereka mengerti apa yang dimaksud oleh Dewa Neraka. Tapi apa mereka harus mengorbankan saudara mereka lagi untuk rencana besar ini? Mereka memandang ke arah Dewa Neraka dengan wajah yang sangat sedih. Untuk beberapa alasan mereka bisa melihat wajah tegas kakak mereka. Tapi sesungguhnya orang yang paling menderita di antara mereka tentu adalah kakak mereka Dewa Neraka. Mereka menghela nafas sambil menenangkan diri mereka. Baik Kak, kami berdua mengerti. Kalau begitu aku dan adik ketiga pamit, ucap Dewa Kematian. Iya, pergilah, balas Dewa Neraka santai. Lalu keduanya pergi meninggalkan Dewa Neraka sendirian di tepi puncak tersebut. Dewa Neraka berbalik dan menatap ke bawah puncak tersebut. Di bawahnya banyak makam yang tak terlihat jelas makam siapa kalau dilihat dari puncak. Kita harus berhati-hati, karena kita gagal mendapatkan warisan Kaisar Langit. Kemungkinan orang-orang itu juga tak akan diam lagi. Mari kita bergerak dulu dan menemukan siapa penerus Kaisar Langit itu, ucap orang yang satunya lagi. Iya. Tapi, aku tidak tahu seperti apa wajah mereka di saat tahu kalau Tuan kita telah memiliki rencana yang sangat mengerikan untuk dunia dewa. Hahaha, orang yang lain tertawa bahagia saat mengingat rencana dari tuannya. Keduanya pun mulai tertawa bahagia, mereka ingin tahu seperti apa dunia dewa dan bagaimana mereka akan bertahan, karena jika dunia dewa tidak bisa bertahan maka jelas dunia di bawahnya akan terkena dampak dari dunia dewa juga. Di suatu tempat, penerus Kaisar Langit, seorang pria dengan tubuh dikelilingi api hitam terbang dengan cepat seperti naga iblis menuju portal dimensi yang bisa dibilang sangat kacau. Dan bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi apabila dia berhasil masuk ke dalam portal tersebut, karena jelas kalau ruang di sana juga sangat kacau yang bisa membuat dia mati di dalam. Tapi jelas kalau di matanya sudah tidak peduli dan langsung masuk menembus ke dalam portal tersebut dengan keras yang membuat getaran yang cukup besar di sekitar. Boom, hahaha, penerus Kaisar Langit, tunggu aku, kita akan bertarung, aku akan membalas dendam saudaraku padamu, teriak pria tersebut menghilang ke dalam portal disertai dengan kehancuran portal itu juga.
Bab 552. Kepergian Lin Tian dari dunia biru. Setelah hampir sebulan, dunia biru kembali tenang dan seluruh masalah orang luar pun berhasil diselesaikan. Sekarang Lin Tian sedang menunggu persiapan dari semua murid dan tetua Sekte Langit yang ikut ke dunia dewa bersamanya. Tentu sekarang Master Sekte Langit telah diganti menjadi Qizong sebagai Master Sekte Langit dan juga Sei Wei sebagai Tetua Agung Sekte Langit, lalu diikuti dengan beberapa tetua yang diangkat oleh tetua tertinggi lain yang menurut mereka pantas. Dan semua orang itu juga berada di alam abadi, jadi di Sekte Langit sekarang Qizong dan Sei Wei lah yang terkuat karena mereka telah mencapai alam abadi bumi. Hal itu dilakukan oleh Lin Tian agar Sekte Langit tidak terlalu melemah. Dan setelah sebulan semua hal di Sekte Langit pun selesai, sekarang mereka tinggal bersiap untuk keberangkatan ke dunia dewa. Tentu di sana juga ada Bing Zhao dan juga bayi kecil yang telah diikat oleh Bing Yang dengan yang lainnya agar mereka tidak membuat ulah lagi. Karena keduanya lah sejak sebulan ini banyak yang mengeluh kepada Bing Yang dengan sikap pembuat onar tersebut, tapi karena jelas dia tidak akan bisa menghukum mereka berdua jadi dia membuat Lin Tian untuk memberikan kurungan yang kuat agar keduanya tak lagi membuat masalah. Huf, semua sudah selesai, ucap Lin Tian sambil tersenyum, di tangannya ada pagoda kecil yang diberikan Lin Dong kepadanya. Dan jelas kalau di dalam itu sekarang sudah ada banyak orang dari Sekte Langit dan dua pavilionnya sedang menunggu untuk melihat dunia dewa. Kami mendoakan kesalamat penguasa, ucap Qizong sambil berlutut. Kami mendoakan keselamatan penguasa, ucap semuanya juga sambil berlutut. Lalu diikuti oleh murid-murid dan semua tetua baru dari Sekte Langit. Suara mereka bergema di seluruh Sekte Langit yang membuat kota-kota di sekitar mereka mendengar hal itu. Kami mendoakan keselamatan penguasa, ucap warga dan ahli lain ke arah Sekte Langit yang mengetahui kalau penguasa mereka akan pergi hari ini. Lin Tian tersenyum, lalu dia menggerakkan tangannya sedikit sebuah lubang hitam muncul di langit di atas kepalanya. Kalian bisa naik ke dunia dewa setelah mencapai alam raja, dan sekarang di dunia biru tidak akan ada seorang yang berada di alam raja diizinkan tinggal mereka akan secara paksa akan dinaikkan ke dunia dewa, jika masih memaksa untuk tinggal maka mereka akan diserang oleh mata surgawi, jelas Lin Tian. Keadaan dunia biru sudah stabil, dia yakin kalau dunia biru pasti akan banyak menghasilkan ahli yang kuat setelah beberapa tahun nanti dengan keadaan dunia yang sekarang. Lin Tian selesai berbicara lalu berbalik dan terbang menuju lubang hitam itu. Setelah itu tak lama Lin Tian masuk menghilang di lubang hitam semua makhluk dunia biru barulah berdiri dan kembali melakukan hal yang ingin mereka lakukan lagi. Qizong memandang ke arah lubang hitam yang menghilang itu, wajahnya terlihat lebih tegas dan bijaksana sejak dia naik menjadi Master Sekte Langit. Saudaraku, yakinlah tak lama juga kita pasti akan ke dunia dewa dan bertarung lagi bersama saudara-saudara kita, ucap Sei Wei yang menyentuh pundak Qizong. Iya, tentu tak lama lagi. Tapi sebelum itu aku akan melindungi dan membuat sekte kita lebih kuat lagi agar nanti kita berdua tidak malu dengan leluhur dan saudara kita di saat kita naik ke dunia dewa, jelas Qizong sambil tersenyum. Sei Wei dan tetua lainnya saling pandang dan mengangguk setuju, mereka pasti akan membuat sekte langit menjadi tetpa yang terkuat dan juga lebih baik lagi agar saat mereka naik atau mati bertemu dengan leluhur sekte mereka jadi tidak malu. Swiss, boom, kenapa tidak bisa? Ucap seorang wanita dengan wajah yang sangat cemas. Wanita itu diselimuti api yang sangat murni dan indah di sekujur tubuhnya, dan sekarang wajahnya bergetar karena cemas dan rasa khawatir menyelimuti seluruh hatinya. Boom, dia terus memukul area di depannya tapi tidak ada yang terjadi, hal itu membuat wajahnya terlihat semakin jelek. Pukulan api 9 warna, teriak wanita itu. Swiss, hentikan Fenger. Ucap seorang pria datang dan memegang tangan wanita tersebut sebelum dia melepaskan tekniknya. Melihat pria yang datang wajah wanita itu bergetar dan juga masih marah, dia adalah Fenger yang sedang berusaha membuka formasi yang menghalangi salah satu portal menuju dunia dewa tempat mereka turun ke sana. Tapi jelas kalau sekarang telah diblokir atau ada formasi yang tidak membiarkan dia untuk pergi ke dunia dewa. Saudaraku, apa yang terjadi? Semua formasi kita terblokir kita seperti sedang berada dalam sangkar. Ucap Fenger dengan wajah marah. Ini pasti ulah dari orang-orang misterius itu, agar kita tidak ikut campur dalam urusan dunia dewa, jelas Lin Long yang melihat kalau dia juga tidak bisa menembus formasi di depannya. Jelas kalau ada seseorang yang mencegah mereka untuk turun dan berkomunikasi dengan orang dari dunia dewa, karena dia sudah mencoba menghubungi bayi kecil tapi tidak ada balasan dari bayi kecil.
Tapi bagaimana dengan gerbang kita yang di pagoda itu? Bukankah dijaga oleh orang-orang kita? Bagaimana bisa orang misterius itu juga memasang formasi di sana? Ucap Fenger lagi. Aku tidak tahu, kemungkinan ada seorang penyusup atau pengkhianat di antara mereka. Kita hanya bisa berharap kalau kakak dan bayi kecil menyadari hal ini, jawab Linlong. Swiss, saudara kedua, saudara keempat aku dan Ki kecil menemukan sesuatu, mari ikut aku. Ucap Lin Gui yang muncul di depan mereka secara tiba-tiba. Mendengar itu keduanya saling pandang dan langsung pergi mengikuti Lin Gui. Setelah sampai di tempat yang dikatakan Lin Gui, keduanya melihat di sana ada Lin Qi yang telah berubah ke wujud aslinya sedang menjaga dua mayat berpakaian hitam dengan gambar phoenix di tubuh mereka. Sedangkan ada satu pria dengan gambar naga di pakaiannya, yang telah babak belur serta seluruh kekuatannya disegel oleh Lin Gui agar tak bisa bunuh diri. Melihat itu wajah Lin Long gelap, karena dia tidak mengerti apa maksud dari lambang naga dan phoenix di pakaian mereka itu. Kak, aku ingin mencoba memeriksa ingatan pria ini tapi jelas kalau ada sebuah formasi kecil yang menghalanginya membuat aku tidak bisa membaca ingatan masa lalu pria ini, jelas Lin Gui. Aku mengerti, mari kita lakukan berdua, ucap Lin Long dengan tegas. Lalu keduanya mulai menggunakan teknik pembaca ingatan ke pria tersebut membuat pria itu kesakitan. Tapi di alam sadar pria itu Lin Long dan Lin Gui melihat sebuah gerbang besar yang menghalangi mereka untuk masuk memeriksa ingatan pria itu. Bab 552. Orang misterius yang kejam. Ini, Lin Long kaget dengan apa yang dia lihat dalam lautan kesadaran atau jiwa pria tersebut. Bagaimana bisa ada orang yang kejam memasang hal seperti ini kepada orang lain? Jelas kalau pria ini benar-benar telah menjadi boneka orang yang ada di belakangnya. Kak, bagaimana? Kita hancurkan, ucap Lin Gui yang saat pertama masuk juga kaget melihat hal di depannya. Iya, kita harus tahu siapa dan apa rencana mereka menutup alam binatang suci kita, ucap Lin Long dengan serius. Lin Gui mengangguk lalu dia dengan cepat menggunakan tekniknya bersamaan dengan Lin Long, keduanya secara serentak mencoba menghancurkan pintu di depan mereka dengan paksa. Boom! Ah! Pria yang diperiksa itu mengalami rasa sakit yang luar biasa akibat dari serangan Lin Gui dan Lin Long di dalam kesadarannya. Melihat hal itu wajah Fenger sedikit mengerutkan kening, jelas kalau mungkin ada hal yang aneh terjadi di dalam kesadaran pria ini yang membuat kedua saudaranya masih belum kembali. Ini, wajah Lin Long dan Lin Gui berubah karena mereka tidak berhasil menggores maupun menghancurkan sedikit pun pintu besar di depan mereka. Tidak ada pilihan lain, wujud naga, ucap Lin Long. Wujud kura-kura hitam, ucap Lin Gui, ROAARR. Keduanya lalu dengan kuat menggunakan seluruh kekuatan terbaik mereka untuk menghancurkan pintu di depan mereka. Boom! Pintu itu berhasil hancur dan semua ingatan pria itu lepas, lalu terlihat dan terbaca oleh Lin Gui dan Lin Long mereka bisa melihat dengan jelas kejadian yang dialami dan terjadi oleh pria tersebut. Kakak ini, Lin Gui kaget dengan apa yang dia lihat. Jelas kalau pria ini telah membunuh banyak orang dan binatang suci dari ras mereka serta ada beberapa ingatan yang ada di sana menunjukkan seberapa besar kekuatan kelompok mereka. Di suatu tempat, sudah gagalkah? Kalau begitu dia tidak diperlukan lagi, hancur. Ucap sosok hitam di dalam kegelapan itu. Saat itu juga hal aneh terjadi di tempat pria yang sedang ingatannya diperiksa oleh Lin Gui dan Lin Long. Mereka sedang mencoba memeriksa lebih dalam tentang siapa pelaku dari semua yang terjadi. Saudar kedua kelima cepat pergi dari sana. Teriak Fenger dengan keras, dia dan Lin Qi terbang dan menjauh dari tempat petian itu berada. Sedangkan Lin Gui dan Lin Long yang mengetahui ada hal aneh terjadi terhadap pria tersebut juga sadar dan melepaskan teknik mereka dan langsung menjauh dari pria itu. Tak lama pria itu membesar seperti balon dan meledak dengan keras di sana. Boom! Cukup luas area di sana hancur karena ledakan dari pria tersebut. Dan jelas kalau baik pria itu dan dua mayat wanita tadi juga ikut hancur karena ledakan tadi membuat wajah Lin Gui berubah sedikit jelek. Orang yang sangat kejam, ucap Lin Long dengan serius, dia tahu kalau itu ulah dari orang yang berada di belakang pria dan dua wanita tersebut. Iya, sepertinya lawan kita kali ini lebih mengerikan, ucap Lin Gui. Lin Long mengangguk setuju karena dia sudah melihat betapa kejamnya orang tersebut dengan orang-orangnya sendiri. Jelas kalau orang di belakang ini tidak segan mengorbankan banyak nyawa demi tujuan dia. Fenger dan Qi kecil pergi bawa pasukan lalu musnahkan semua orang-orang seperti tadi, ucap Lin Long memberi perintah. Baik kak, ucap Fenger. Roar,
Ki kecil juga mengangguk tapi di matanya ada rasa cemas akan sesuatu yang membuat tiga saudara itu mengerti apa yang dia cemaskan. Tenang saja, kakak kita itu kuat apalagi ada saudara ketiga di sisinya. Jika keduanya beratu akan sulit bagi ahli dunia dewa membuat masalah dengan dia, ucap Lin Long menghalus lembut kepala Lin Qi. Roar, Lin Qi mengerti, lalu Fenger duduk di bahunya dan pergi kembali untuk membawa pasukan untuk memuskan semua orang-orang yang muncul di alam binatang suci. Gui kecil, cobalah untuk lebih memeriksa hal ini dan coba buka-buka masa lalu, mungkin kita akan menemukan sesuatu di sana, jelas Lin Long. Iya, lalu Lin Guo pergi menyisakan Lin Long sendirian di sana. Semoga tidak ada hal buruk yang terjadi, desah Lin Long ke langit, lalu dia pun menghilang untuk kembali ke kekaisarannya sendiri. Huff, Lin Tian muncul di suatu tempat dunia dewa, dia terlihat menghela nafas karena berhasil sampai dengan tidak ada masalah seperti dulu lagi. Boom, 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 iya, wajah Lin Tian terlihat sedikit mengerutkan kening saat dia melihat dari jauh ada seseorang yang sedang bertarung, dan jelas kalau orang-orang yang sedang bertarung itu cukup kuat dan berada di level yang sama dengan kekuatan Lin Tian sekarang. Aura ini, kenapa seperti aku mengenalnya? Fikir Lin Tian, sebelum Lin Tian berpikir lebih lama bayi kecil muncul di kepala Lin Tian dengan wajah yang terlihat agak menyesal. Huff, akhirnya bebas, ucap bayi kecil yang ada di kepala Lin Tian. Apanya yang bebas? Kamu seperti benar-benar dihukum saja, ucap Lin Tian dengan ketidakberdayakan. Ayolah kak, jangan memasang wajah begitu. Biasalah kadang-kadang kucing ini butuh hiburan juga kan? Ucap bayi kecil sambil menjilat tangannya. Iya, terserah kamu saja kucing, balas Lin Tian. Aura ini. Kenapa aku merasa sangat membenci aura ini? Ucap bayi kecil yang tiba-tiba menjadi serius. Melihat bayi kecil menjadi serius Lin Tian yakin kalau dia tidak salah. Bayi kecil juga merasakan hal yang sama pasti itu mungkin berhubungan dengan masalah orang-orang misterius itu. Kak, ayo ke sana aku benar-benar belum puas dengan memukul orang itu, jadi mari biarkan kakku memukul mereka sekarang, ucap bayi kecil dengan wajah serius. Lin Tian mengangguk lalu dia terbang ke arah tempat pertempuran besar itu terjadi dengan bayi kecil yang terlihat serius di kepala Lin Tian. Boom, boom, siapa kalian? Berani sekali kalian datang dan mengganggu salah satu wilayah sekte bintang kami. Ucap salah satu ahli yang bertarung dengan orang misterius. Mereka yang awalnya bertugas untuk memeriksa keadaan kota di sini dalam misi dari sekte bintang tiba-tiba terganggu karena seseorang membuat kekacauan di dalam kota. Mereka menyerang banyak warga dan menangkap begitu banyak pria muda dan gadis muda dari kota ini, dan dia yang juga salah satu tetua sekte bintang juga melihat sendiri apa yang dilakukan oleh salah satu pria misterius itu terhadap gadis muda dalam kotanya. Hahaha, sekte bintang, sekte kuat dari Pulau Tengah kah? Jadi apa? Kami akan membunuh kalian dan menjadikan pria dan wanita kota kalian sebagai nutrisi kami, ucap seorang wanita yang memakai pakaian hitam dan bergambar Phoenix itu. Boom, alam dewa tingkat tinggi, ucap tetua itu dengan wajah kaget. Bab 553, bayi kecil yang marah. Hahaha, lihatlah bagaimana sangat menyedihkannya kalian. Hanya semut di alam dewa tingkat rendah berani melawanku, ucap wanita tersebut. Semua orang dari sekte bintang sudah terlihat marah, jelas mereka memang bukan lawan dari wanita ini karena orang terkuat di antara mereka hanyalah tetua mereka sendiri di alam dewa tingkat rendah. Bahkan mereka pun tidak tahu kalau akan ada hal seperti ini terjadi, apalagi kelompok ini sungguh di luar imajinasi mereka kuatnya. Sudahlah kalian mati saja, hehe, ucap si pria sambil tertawa senang. Swiss, iya benar, mati saja, ucap suara di sampingnya, saat pria itu menoleh sebuah pukulan putih kecil memukul kepala pria itu yang membuat kepala pria itu hancur tanpa bentuk lagi. Hanya menyisakan badan yang jatuh seperti batu jatuh ke dalam air. Melihat pria yang mati itu wajah wanita berubah dan dia langsung melihat pria yang datang dengan di kepalanya ada seekor kucing imut yang mana kucing itulah pemukul kepala pria itu hingga menjadi hancur. Ais, begitu rentan, ucap bayi kecil dengan santai. Mendengar hal itu si wanita langsung marah, dia tidak percaya salah satu dari mereka bisa mati dengan mudah oleh seekor kucing, dan kucing itu juga dapat berbicara lagi. Siapa kau? Ucap wanita itu dengan marah. Aku bosan dengan kata-kata siapa kau, siapa namamu. Apa maumu? Hei, ini bukan ajang kenalan, ucap bayi kecil kesal.
Wajah si wanita berubah sangat jelek karena jawaban dari bayi kecil yang membuat dia sangat kesal mendengarnya. Lin Tian juga tak dapat berkata apa-apa melihat tingkah kucing yang sekarang seperti sedang melampiaskan emosinya ini kepada orang lain. Mungkinkah dia dihukum oleh ibu dan juga musuh angin di pagoda? Fikir Lin Tian. Kucing sialan, teriak si wanita. Apa katamu? Kucing sialan, ibumu sialan? Teriak bayi kecil langsung terbang dan menyerang ke arah wanita yang memimpin itu. Boom, serang dia, ucap si wanita yang mundur setelah menahan pukulan bayi kecil tersebut. Semua pasukannya langsung menyerang ke arah bayi kecil dengan cepat. Kalian akan tahu bagaimana kucing ini membuat kalian tunduk, ucap bayi kecil yang juga mulai menyerang ke arah orang-orang yang mau menghajarnya. Boom, boom, semua kekuatan para orang misterius itu pun bergema di sekitaran kota. Bahkan terus Sekte Bintang pun tercengang melihat bagaimana kucing kecil itu bisa bertaruh dalam wujud kucingnya yang kecil dan imut. Tuan apa tidak apa-apa membiarkan kucing Anda bertempur di sana? Tanya tetua tersebut dengan cemas. Tenang saja, dia sedang kesal, lebih baik jangan diganggu. Kalau kalian sengaja mengganggunya entah apa yang akan dia lakukan kepada kalian, balas Lin Tian tenang sambil tersenyum ke arah tetua itu. Tetua langsung terdiam dan memandang lagi ke arah tempat pertempuran berlangsung. Jelas semuanya tak terlihat jelas karena banyak serangan yang bertabrakan menciptakan asap dan juga badai energi yang menutupi di sekitaran area pertempuran itu. Boom, boom, pada akhirnya tak berselang lama semua tubuh tanpa kepala jatuh ke tanah yang hampir membuat rahang semua orang di kota termasuk tetua yang berada di alam dewa tingkat rendah itu jatuh ke tanah juga. Ayolah, itu seekor kucing. Bagaimana bisa sekuat itu? Fikir mereka secara bersamaan. Lin Tian yang melihat bagaimana bayi kecil menghancurkan kepala semua orang misterius itu hanya dapat menggosok dadanya sambil menghela nafas. Untung bayi kecil hanya melakukan hal ini di saat dia kesal dan melampiaskannya kepada musuh-musuhnya. Tapi Lin Tian tidak tahu bagaimana nanti setelah Fenger tahu kelakuan bayi kecil dan menghukum kucing putih itu, dia takut mungkin musuh-musuhnya akan lebih menderita dari ini. Cih. Kenapa sudah berhenti? Apa tidak ada lagi? Ucap bayi kecil dengan kesal melihat ke arah wanita itu. Kau. Sialan kau apa? Ucap bayi kecil kesal dan memukul mulut wanita itu membuat semua giginya rontak dan dia jatuh ke tanah seperti meteor. Boom, uhuk. Wanita itu memuntahkan darah karena pukulan bayi kecil. Ia meski tangan bayi kecil terlihat seperti tangan kucing, jelas kalau sekali pukul oleh tangan kucing itu akan berakibat seperti si wanita itu. Wajahnya yang hancur bahkan wanita yang tadinya cantik berubah menjadi sangat jelek sekarang, bahkan giginya menambah kejelekan wanita tersebut. Cih, sekarang jelas kamu tidak akan bisa bicara lagi, ucap bayi kecil. Lalu bayi kecil mengangkat tangannya dan sebuah telapak harimau besar muncul di atas tangan kecilnya itu. Melihat telapak tangan harimau besar itu wajah tetua berubah seketika. Dia merasakan kalau sekali telapak harimau itu jatuh padanya, maka tubuh dan jiwanya seketika akan hancur berkeping-keping dan sekarang dia tidak tahu apakah wanita ini mati dengan mayat utuh atau mayatnya hancur karena telapak harimau itu. Iya, semoga dapat bertahan dan juga katakan kepada tuanmu sebelum mati, datang dan bawa lagi yang lebih kuat, ucap bayi kecil langsung melemparkan telapak tangan itu ke arah wanita tersebut. Tentu wajah wanita itu berubah ketakutan seketika. Dia tidak dapat bergerak karena terluka parah di saat-saat terakhirnya dia menyesal telah menghina kucing yang imut itu. Boom, ledakan besar membuat kota bergetar, dan tak lama setelah ledakan semua orang melihat kalau wanita itu telah menghilang, jelas dia mati tanpa mayat sedikit pun yang tersisa. Masih kurang, ucap bayi kecil agak kesal, tapi dia hanya sesaat sebelum menepuk-nepuk tangannya dan kembali tidur di kepala Lin Tian. Harusnya kamu membiarkanku untuk memeriksa kenangan wanita itu dulu, ucap Lin Tian kepada bayi kecil. Tidak akan berhasil Kak, aku tahu orang ini ingatannya telah dihapus atau disegel dengan keras oleh tuan di belakangnya, balas bayi kecil. Seperti kamu pernah melawan mereka saja, ucap Lin Tian kaget karena bayi kecil seperti mengenal mereka. Tidak juga. Kalau aku tidak salah dulu aku pernah bertemu dengan beberapa orang yang menggunakan teknik yang sama dengan orang-orang ini dan aku secara tidak sengaja menggagalkan rencana mereka, balas bayi kecil dengan wajah santai. Semendengar itu Lin Tian mengangguk, walau bayi kecil tahu tapi dia hanya secara tidak sengaja bertemu dan berhasil menggagalkan rencana mereka, jelas kalau orang-orang ini telah ada sejak lama di dunia dewa. Baiklah, kalian kembali melapor ke sekte kalian.
dan biarkan para petinggi kalian memikirkan solusinya. Katakan kalau dunia dewa telah mulai kembali dalam kekacauan, ucap Lin Tian dengan serius. Baik Tuan, ucap tetua tersebut dengan hormat. Lin Tian mengangguk dan menghilang pergi dari tempat tetua itu. Bab 554. Wanita yang kejam. Swiss. Hahaha, di sinikah? Ucap seorang pria dengan wajah gembira melihat ke arah tebing yang penuh dengan aura yang sangat bermusuhan itu. Bagus, bagus, aku akan lihat monster apa yang disegel oleh para kaisar dulu di sini, ucap pria itu lalu dia langsung terbang ke arah tebing untuk turun melihat kedalaman tebing itu. Tapi, boom, pria itu langsung terlempar keras seperti meteor keluar dari tebing itu, dan membuat seluruh badannya terluka dengan sangat parah. Sial, sial sebuah pelindung. Ucap pria itu dengan wajah kesal dan tak berdaya. Hehehe, meski kau berhasil datang pertama sayangnya kau tidak bisa masuk, ucap suara wanita di langit. Lalu sosok wanita cantik dengan memakai pakaian hitam ketat, di mana seluruh pakaiannya bergambarkan Phoenix, serta di mana pakaiannya itu hanya menutupi sedikit dari ping dan setengah dari bagian atas tubuhnya. Kakinya yang sangat mulus tanpa alas kaki membuat wanita itu sangat menggoda. Bahkan pria yang tadi muncul pertama pun sampai tergoda karena kecantikan wanita tersebut. Yang jelas bukan karena kecantikannya tapi itu karena teknik merayu dari wanita itu sendiri yang membuat pria itu tergoda. Orang bodoh, kenapa kamu tidak menjadi energiku, ucap wanita itu dengan lembut ke telinga si pria. Baiklah, ucap si pria yang sudah benar-benar kehilangan akalnya, dan hanya patuh dengan perkataan wanita tersebut. Hehe. Aku akan membuatmu senang di saat-saat terakhirmu, katakanlah ini hadiah dariku karena kita berasal dari tempat yang sama, ucap si wanita itu dengan mudah membuka semua pakaiannya. Dan si pria juga telah membuka pakaiannya juga, dan saat itu di sana wanita dan pria itu pun melakukan hal yang intim bersama-sama. Tapi di saat beberapa waktu semua suara senang dari pria itu pun berubah menjadi teriakan yang menyedihkan. Pria itu berteriak cukup lama sebelum suaranya menghilang di luar tebing yang gelap itu. Darah yang lumayan enak, dan energinya juga rata-rata tapi itu cukup memuaskan, ucap si wanita menghapus darah di mulutnya dan melihat ke bawah tubuhnya. Terlihat pria yang cukup tampan itu sekarang telah menjadi mayat kering, tapi anehnya wajah pria itu seperti dia tidak merasakan sakit di saat terakhirnya tapi wajahnya terlihat puas karena ada senyum di wajah mayat kering tersebut. Cukup banyak, tapi itu saja tidak enak, ucap wanita itu membersihkan dan memakai pakaiannya lagi. Lalu dia memandang ke arah tebing yang gelap itu, dia jelas tidak bodoh karena tahu kalau di sana ada formasi yang sangat kuat menghalangi seseorang untuk menembus ke dalam tebing tersebut. Iya, setidaknya aku harus melaporkan masalah ini dulu karena jelas jika dipaksa pun tidak bisa masuk, ujar si wanita itu dengan tersenyum. Dia hanya berdiri sesaat lalu menghilang dari tempat itu tanpa ada jejak sedikit pun jelas hanya satu mayat kering yang bisa jadi saksi kalau ada wanita yang mengerikan berada di sana sebelumnya. Di bawah tebing makhluk yang menutup matanya tiba-tiba membuka mata, dan makhluk itu pun melihat ke atas tebing dengan wajah yang marah. Sialan, bahkan setelah energi ini diambil aku tidak bisa bebas, Kaisar Harimau, akan kubunuh kau nanti setelah aku berhasil keluar. Ucap salah satu kepala makhluk tersebut dengan marah. Roar, jelas kalau dia sangat membenci seseorang yang disebut Kaisar Harimau, entah apa yang telah dilakukan oleh Kaisar Harimau sehingga membuat makhluk itu marah dan ingin membunuh Kaisar Harimau itu. Wacu, bayi kecil yang sedang tidur tiba-tiba bersin dengan keras, yang membuat dia langsung berdiri dan juga memandang ke suatu tempat. Cih, sialan siapa lagi yang berbuat mencelakai kucing imut ini? Ucap bayi kecil dengan kesal. Ayolah, banyak yang ingin menghukummu, kamu tahu kan. Bahkan beberapa murid Sekte Es juga sangat ingin menarikmu dan membakarmu hidup-hidup, balas Lin Tian. Cih, aku hanya melihat sedikit saja mereka sudah marah, dulu saja Fenger dan juga Dewi Bunga sudah aku lihat semuanya, tapi mereka jelas tidak marah, jawab bayi kecil dengan wajah kesal. Hei, satu istrimu dan satu lagi adalah Dewi Bunga yang secara tidak sengaja kau dapatkan. Ayolah kucing kecil harusnya kamu beruntung tidak dibakar ataupun dijadikan pupuk oleh Fenger dan Dewi Bunga, ucap Lin Tian dengan kesal. Kucing ini masih saja menganggap dirinya yang benar dan juga paling hebat, melihat seluruh tubuh istri-istrinya itu sudah wajar saja karena mereka pasangan, tapi sebelumnya jelas kalau bayi kecil dan Bing Zhao mengintip wanita lain untuk memuaskan nafsu mereka.
Kami hanya melihat sedikit saja Kak, lagian apa salahnya kami melihat sedikit, balas bayi kecil lagi. Ayolah, apa kalian berdua ingin menjadikan semua wanita di Sekte Es sebagai istri kalian? Apa kalian sanggup? Kalau kalian sanggup mari aku antar kalian berdua kembali ke dunia biru dan akan kukirim kalian ke Sekte Es, ucap Lin Tian dengan agak kesal. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian tiba-tiba wajah bayi kecil berubah. Dia tiba-tiba mengibat hal yang tidak mengenakan baginya dulu saat dihukum musuh Anyin dan juga Ling Xuer. Hehehe, kakak aku bercanda, jangan dianggap serius tenang saja aku dan saudaraku tidak akan mengintip wanita lagi, ucap bayi kecil yang telah sadar akan sesuatu dan meminta maaf kepada Lin Tian dengan mengemis sedikit. Bagus, selama kamu mengerti jika kamu masih tidak mengerti katakan saja, maka aku akan mengirim kamu atau Kak Bing Zhao ke Sekte Es. Maka nikmati hidup bahagiamu di sana akan kupastikan kalian puas juga di sana, jelas bayi kecil. Apa kakak bercanda, ucap bayi kecil di dalam hatinya, jika dia dan Bing Zhao dilemparkan ke Sekte Es dan dia menikahi gadis-gadis di sana entah berapa lama mereka berdua bisa hidup. Membayangkan setiap hari menjadi pemuas dan disiksa oleh para wanita di sana, semua buli bayi kecil merinding karena tak dapat memikirkan hal yang mengerikan itu. Dia berpikir kalau sebaiknya tidak mengintip wanita lagi, karena dia sudah memiliki dua wanita yang sangat cantik di sisinya dan juga setelah dibuka kembali alam langit maka dia dapat meminta Dewi Bunga memperlihatkan tubuh indah dia pada dirinya. Aku lupa Kak, kedua istriku sangat cantik jadi aku tidak akan melihat wanita lain, tenang saja Kak aku tidak akan mengintip wanita lagi, tegas bayi kecil. Baguslah. Kita sudah sampai di Sekte Langit sekarang, ucap Lin Tian melihat ke arah formasi di mana Sekte Langit berada. Dia lalu mengeluarkan token formasi dan masuk ke dalam formasi Sekte Langit langsung. Bab 555. Kebahagiaan leluhur tua. Saat Lin Tian masuk ke dalam formasi semua murid penjaga berdiri dan muncul di hadapan Lin Tian dengan wajah tegas. Tapi wajah mereka sontak berubah di saat tahu siapa yang tiba-tiba masuk ke sekte mereka. Wajah mereka senang dan bahagia saat tahu kalau itu adalah Lin Tian. Salam Master, ucap semua murid di sana. Lalu saat suara para murid yang menjaga itu terdengar sisa murid lain yang berkeliaran dan bertanding di arena persahabatan pun berhenti dan langsung memberi hormat ke arah Lin Tian. Tidak perlu sopan, lanjutkan kerjaanmu, aku akan menemui tetua yang lain dulu, ucap Lin Tian. Baik, balas mereka. Lalu Lin Tian pergi dan semua murid kembali ke kegiatan biasa mereka. Swiss. Di aula wajah tetua yang sedang berdiskusi kaget saat melihat Lin Tian muncul. Mereka berdiri dan langsung memberi hormat kepada Lin Tian. Di atas bangku kepemimpinan terlihat kalau yang duduk di sana adalah luhur tua Sekte Langit. Dia tersenyum ke arah Lin Tian karena tahu kalau Lin Tian sudah kembali berarti dia telah membawa mereka ke sini. Nah di mana mereka? Ayo biarkan aku melihat keturunanku, ucap leluhur tua yang tidak sabaran itu. Yah, aku belum duduk dan minum teh tapi leluhur sudah tidak sabaran, balas Lin Tian sambil menggoda leluhur tua. Hahaha, aku sangat merindukan cucuku dan juga aku ingin melihat keturunan yang belum aku lihat juga, balas leluhur tua. Lin Tian mengangguk lalu dia menutup matanya dan lalu beberapa sosok keluar dari hadapan mereka semua. Sosok-sosok itu adalah tetua pertama sampai tetua ke-8, 5 leluhur tua, keluarga Bing Ye, Lao Lu dan orang tuan angkat Lin Tian. Melihat semua orang yang muncul itu wajah semua tetua yang ada di sana sangat bahagia, apalagi jelas kalau mereka yang muncul ini juga keluarga mereka. Hahaha, jadi dia cucuku. Memang mirip dengan anakku tapi sayangnya wajahnya lebih lembut dari anakku, ucap leluhur tua memandang Bing Zentian. Aner ini. Bing yang bingung melihat orang tua yang tertawa bahagia di depannya itu maka dari itu dia menanyakan hal tersebut kepada Lin Tian. Paman, dia adalah leluhurmu, hati-hati jika berbicara aku takut kamu akan disiksa oleh leluhur tua ini, balas Lin Tian dengan suara pelan. Mendengar itu wajah Bing yang berubah dia dan yang lain langsung berlutut dengan hormat sambil memberi hormat ke arah leluhur tua tersebut. Salam leluhur, ucap mereka semua. Hahaha, bangun, bangun, kalian adalah keluargaku jangan terlalu hormat seperti itu. Tidak baik, ucap leluhur tua yang berdiri dan membantu Bing Zentian serta beberapa dari mereka berdiri. Di mata leluhur tua itu jelas kalau ada air mata yang jatuh ke wajahnya, air mata kebahagiaan karena sudah bertemu dengan keluarga yang telah lama dia tidak temui. Wajah cucu dan juga keturunan dari cucunya yang tidak pernah dia lihat,
Akhirnya dia bisa melihat semua itu, betapa bahagianya dia sekarang. Dalam waktu cukup lama Bing Zentian memeluk leluhur tua itu dengan air mata di sekujur wajahnya. Dia jelas sangat senang bisa bertemu dengan kakeknya yang telah lama dia rindukan dan juga satu-satunya keluarga dari orang tuanya yang masih hidup sampai sekarang. Tak berselang lama semua tetua dan keluarga Sekte Langit pun saling mengenal satu sama lain. Mereka lalu duduk bersama dan bercanda gurau untuk waktu yang cukup lama. Hahaha, Bing yang bukan. Bagus, sekarang kau akan menjadi Master Sekte Langit kita, mengerti? Ucap leluhur tua setelah lama berbicara. Dia puas dengan Bing yang karena dari sifat dan cerita Lin Tian Bing yang adalah orang yang tegas, jujur dan juga adil dalam memimpin. Apalagi dia adalah orang yang lebih baik dalam hal perencanaan, serta leluhur tua juga mengangkat Lao Lu dan Lin Hao ke posisi yang sama seperti mereka dulu di Sekte Langit di Dunia Biru. Tentu juga dengan 8 leluhur yang di sana juga ikut dibentuk, dan ditambah dengan 5 leluhur sekarang menjadi 13 tetua tingkat tinggi. Lalu Lin Qier serta 2 saudarinya juga diangkat menjadi pemimpin puncak salju yang telah disiapkan oleh Lin Tian dan leluhur tua sebelumnya. Bisa dibilang posisi mereka yang dulu sama dengan posisi yang mereka terima di sana. Itu, leluhur, bukankah seharusnya anakku yang menjadi Master Sekte? Ucap Bing yang jelas tidak ingin menjadi Master Sekte lagi. Dia ingin bebas dan menikmati waktu berlatihnya. Jelas kalau dia menjadi Master Sekte lagi maka hal sibuk akan terulang lagi dan membuat dia menjadi sakit kepala. Apa, kamu menolak? Kamu melawan padaku? Ucap leluhur tua dengan nada agak marah. Tidak, keturunan tidak berani. Aku akan menjadi Master Sekte, balas Bing yang dengan wajah sedih. Bing Zhao hampir tertawa bahagia melihat ayahnya menderita karena tekanan dari leluhur tua. Jelas dia juga tak ingin diikat untuk menjadi Master Sekte seperti ayahnya. Karena setelah semua beres dia akan berkeliling dunia dewa mencari hal baru dan juga mencari kesenangan baru, karena dia yakin wanita-wanita di sini pasti lebih cantik dari yang ada di Dunia Biru. Paman, ayah, ibu dan tetua semua, aku tidak bisa lama-lama di sini, Sekte Langit aku serahkan pada kalian. Ucap Lin Tian. Aner, apa kamu akan pergi? Tanya Lin Qier. Iya ibu. Tapi aku hanya pergi ke Sekte Seni Beladiri, tentu ibu masih bisa bertemu denganku, dan aku pasti tiap ada waktu akan memberi hormatku pada kalian, balas Lin Tian. Baguslah kalau begitu, pasang array teleport yang bisa terhubung ke Sekte Seni Beladiri agar ibu bisa ke sana jika kamu tidak bisa ke sini, balas Lin Qier. Mendengar hal itu Lin Tian mengangguk, dia lalu berbicara sedikit kepada leluhur sebelum mereka semua keluar dari aula dan mengeluarkan semua murid yang ada di dalam pagoda tersebut. Zhao Lu dan Yue Liandao membawa pasukan mereka kembali ke paviliun mereka masing-masing, karena 5 paviliun adalah orang khusus dan hanya Lin Tian yang dapat memerintah mereka sekarang, jadi tidak ada yang berani mengganggu mereka. Bahkan tempat di mana mereka berada tidak dapat dimasuki oleh orang-orang di sana dengan bebas meski dia adalah leluhur tua sendiri. Karena memang pasukan ini disiapkan Lin Tian juga khusus apabila ada keadaan yang serius di dunia dewa nantinya atau bencana yang dialami Sekte Langit. Apalagi dengan token yang dia buat sendiri dia bisa masuk dimanapun ke 5 paviliun dengan mudah, meski dia masih kurang 1 paviliun sekarang. Setelah semua murid dikeluarkan Sekte Langit mulai sibuk untuk mengurus tempat-tempat tinggal murid yang datang dari Dunia Biru itu. Bab 556. Nasib Bing Zhao, Su Kun dan Long Aotian. Setelah beberapa hari, Sekte Langit telah menjadi lebih banyak orang, sekarang jumlah murid juga sudah lebih banyak dari jumlah sebelumnya. Dan juga sejak Bing yang naik menjadi Sekte Master lagi, semua berjalan dengan lancar. Wajah kedua tetua agung dan Master Sekte sementara yang dulu kagum dengan cara kepemimpinan Bing Yang. Jelas kalau cara Bing yang memimpin menuai rasa senang dan juga kepercayaan dari semua murid dan tetua di sana, bahkan leluhur tua sangat bahagia dengan Bing Yang sampai-sampai tiap malam dia mabuk. Pada paginya di aula, hahaha, bagus, semua berjalan dengan baik. Bing Yang, kau memang keturunanku, ucap leluhur tua dengan bahagia. Terima kasih atas pujiannya leluhur, balas Bing Yang. Oh iya, di mana anakmu? Kenapa dia tidak terlihat? Tanya leluhur tua. Jelas yang dimaksudnya adalah Bing Zhao yang tak terlihat sehari yang lalu. Aku tidak tahu leluhur, anak itu suka lari seperti itu dan juga dibandingkan 4 saudara dan saudarinya yang lain dialah yang paling nakal, jelas Bing Yang. Anak itu harus dididik dengan baik agar tidak mengecewakanmu di masa depan. Perintahkan beberapa tetua untuk mencari dan menyeretnya kembali.
karena aku sendiri yang akan mengajari anak nakal itu, balser leluhur tua dengan wajah tegas. Mendengar itu ada senyum di wajah Bing Yang, tentu dia senang kalau anak nakalnya itu dapat bimbingan dari leluhur tua dan juga tidak membuat masalah terhadap dia juga. Akhirnya ada juga yang bisa membuat anak itu patuh, pikir Bing Yang. Oh iya, dan kalian berlima ikut denganku berlatih. Kalian tidak boleh keluar sampai kalian menembus tingkat kaisar atau dewa, ucap leluhur tua melihat 4 leluhur tua dan leluhur Bing Ye. Wajah kelimanya langsung berubah menjadi sangat jelek, jelas kalau mungkin nasib mereka akan terkurung di sekte karena perintah leluhur tua ini. Apa, kalian tidak suka, ucap leluhur tua, tidak. Tidak, kakek kami tidak berani, tapi bagaimana dengan saudari Ying dan juga anak Kuminger? Bukankah mereka juga leluhur di sini? Tanya Bing Zentian dengan wajah hampir menangis. Mereka adalah wanita, dan juga cucuku yang cantik, kenapa mereka harus berlatih? Kalian laki-laki saudara mereka lah yang harus melindungi mereka. Dan juga cucuku Bing Ying baru saja pulih dari lukanya, apa kalian ingin lukanya terbuka lagi? Tegur leluhur tua dengan marah. Tidak, kami akan berlatih, balas Bing Zentian dengan sedih. Sedangkan Bing Ying dan Bing Ming saling tersenyum manis bersama-sama. Melihat wajah tersenyum saudari mereka kelima, laki-laki itu pun sedikit sedih kenapa mereka tak lari seperti Bing Zhao sebelumnya. Baiklah, kalian tenang saja, sekarang aku sudah mencapai alam Dewa Langit dan juga leluhurmu satu lagi juga telah berhasil mencapai Dewa Langit, jadi ada aku dan leluhurmu yang lain bisa mengajari kalian di sini. Kekuatan kalian terlalu lemah untuk di dunia dewa, jadi bersiaplah, ucap leluhur tua. Kelimanya mengangguk mengerti, wajah mereka berubah saat leluhur mengatakan kalau kekuatan mereka terlemah di dunia ini, yang telah membangun tekad mereka untuk menjadi kuat lagi seperti di dunia biru dulunya. Jika mereka tak punya kekuatan, lalu bagaimana mereka bisa melindungi keluarga dan sekte mereka? Hehehe, leluhur, paman, ayah dan ibu, aku akan kembali dulu ke sekte seni bela diri bersama 2 ibuku dan Musuanyin, ucap Lin Tian berdiri dan memberi hormat kepada mereka semua di sana. Hahaha, hati-hati nak, sejak aku menembus alam Dewa Langit, aku merasa kalau dunia dewa akan mulai kacau sekarang, ucap leluhur tua. Lin Tian mengangguk, dia tentu mengerti tentang hal itu, tujuan dia kembali ke sekte seni bela diri adalah untuk berlatih bersama ayahnya lalu juga ke suku es untuk berlatih dengan leluhur suku es di sana. Saudari Ying, saudari Ling, kalian harus sering-sering ke sini mengunjungiku, ucap Lin Qiar kepada Ying Huan dan Ling Qingsu. Tenang saja saudariku, kami pasti akan berkunjung jika ada waktu ke sini, dan kamu jika ada waktu boleh menemui kami di sekte seni bela diri, kamu pasti akan sangat disambut, balas Ying Huan dengan tersenyum lembut. Tentu, aku juga sangat ingin melihat menantuku yang satunya lagi, jadi kalau semua sudah tenang di sekte dan aku juga sudah kuat, aku akan ke sana menemui kalian untuk minum teh bersama, balas Lin Qiar. Hehehe, kami menunggumu, balas Ying Huan. Lalu Lin Tian, Musuanyin dan 2 ibunya pun pergi bersama menuju array teleport, dan di belakang mereka semua tetua dan juga keluarga yang merawatnya berdiri melihat dia di sana untuk pergi. Ayah, ibu, paman, kalian jaga diri, ucap Lin Tian. Iya, kamu juga, soal sekte ini serahkan pada kami, tak akan lama nama sekte langit akan bergema lagi di dunia dewa seperti halnya di dunia biru, balas Bing yang sambil tersenyum percaya diri. Iya, aku percaya dengan paman, balas Lin Tian. Lalu dia dan ketiga wanita masuk ke array teleportasi menghilang dari tatapan banyak orang di sana. Melihat kepergian Lin Tian tidak ada yang sedih karena mereka juga dapat bertemu dengan dia di sekte seni bela diri dengan mudah. Setelah beberapa saat seseorang muncul di hadapan Bing Yang dan yang lainnya. Salam Master, ucap orang tersebut. Iya, ada apa? Tanya Bing Yang. Kami berhasil menangkap tuan muda dan 2 tuan muda lainnya, ucap orang tersebut. Ho, kalian menemukan mereka. Di mana mereka sekarang? Ucap leluhur tua. Lalu orang tersebut membawa Bing Yang dan yang lain ke tempat Bing Zhao, Su Kun dan Long Aotian ditahan. Ayolah saudaraku, bagaimana bisa kita dengan mudah ditangkap begini? Ucap Su Kun dengan sedih, padahal dia belum menikmati waktu indah di sebuah kota yang dekat dengan sekte langit sekarang berada. Mereka ditemukan sedang minum di sebuah tempat hiburan di kota tersebut oleh beberapa tetua dan murid yang menangkap mereka bertiga. Aku pun juga kalau tahu akan lari lebih jauh lagi dari sini, balas Long Aotian dengan sedih. Aku berpikir sama denganmu saudaraku, sekarang kita harus memikirkan cara untuk pergi dari sini, tapi tunggu kesempatan, aku yakin kalau leluhur itu tidak sepintar kita, ucap Bing Zhao.
Keduanya mengangguk setuju, karena mereka juga tak ingin hanya berlatih di sekte, mereka ingin pergi keluar untuk melihat dunia dewa ini dengan mata mereka sendiri. Hei, jadi kalian masih berencana untuk kabur? Ucap marah suara leluhur yang telah masuk ke tempat ketiganya ditahan. Tidak leluhur, kami tidak berani. Balas Bing Zhao dan kedua lainnya. Tidak masalah, yakinlah ada beberapa leluhur yang sangat senang dengan sikap kalian bertiga. Dan juga contohlah 3 saudari kalian, mereka sudah dilatih oleh leluhur pilihan mereka sendiri sejak beberapa hari lalu, dan kalian hanya bersenang-senang di luar. Teriak marah leluhur tua. Tentu pada akhirnya ketiga pria yang malang itu pun memulai pelatihan mereka yang lebih kejam daripada di dunia biru, serta tak dapat melarikan diri dari sekte dengan mudah. Bab 557. Kembali ke Sekte Seni Beladiri. 4 sosok keluar dari area teleport Sekte Seni Beladiri. Saat keempat sosok itu, keluarga penjaga di sana waspada dan bersiap menyerang mereka. Tapi saat mereka melihat yang muncul adalah Lin Tian dan yang lain, mereka langsung memberi hormat serta membiarkan keempatnya lewat dengan hormat. Swiss. Tak jauh 3 sosok muncul di hadapan mereka, tentu itu adalah Lin Dong, Lin Diao dan Lin Xiao. Mereka merasakan kalau ada aura yang dikenal datang ke sini, makanya mereka langsung keluar. Ayah. Ucap Lin Tian dengan lembut melihat pria yang memiliki kemiripan dengan dirinya itu. Kalian kembali, ucap Lin Dong lembut. Ying Huan dan Ling Qingzu tersenyum sambil mengangguk. Mereka juga mengenalkan Musuanyin kepada Lin Dong, yang mana setelah Lin Dong melihat satu menantunya ini memberikan acungan jempol kepada Lin Tian. Keponakanku, kamu memang hebat dalam memilih wanita, ucap Lin Xiao dengan kedua jempolnya ke arah Lin Tian. Hei, itu kamu saja yang bodoh sampai sekarang belum menikah, jawab Lin Diao dengan mengejek Lin Xiao. Ayolah saudara kedua, apa kamu tidak tahu baru-baru ini ada pembicaraan tentang saudara ketiga dengan seorang putri dari suku api? Ucap Lin Dong sambil bercanda. Semuanya kaget lalu langsung memandang Lin Xiao, bahkan Lin Tian juga terheran-heran dengan ucapan ayahnya itu. Paman ketiga, kamu serius? Setauku putri suku api itu, belum Lin Tian selesai berbicara mulutnya ditutup oleh Lin Dong dan Lin Diao. Dia ditarik agak jauh dari wanita di sana, lalu saat agak jauh ketiganya seperti sedang membicarakan sesuatu. Hei, keponakanku, jangan mengatakan apapun tentang putri suku api jika di hadapan ibu dan juga wanitamu, bisa-bisa kita digantung tembok kota nanti, ucap Lin Diao memperingatkan Lin Tian. Benar? Ayah setuju dengan apa yang dikatakan paman keduamu, juga sebenarnya putri suku api itu yang selalu menempel kepada paman ketigamu, jadi ingat jangan katakan apapun tentang sifat dari putri api itu di hadapan ibumu, tegur Lin Dong. Ayah, paman apa alasannya? Ucap Lin Tian serius. Itu karena kedua ibumu bisa dibilang menyukai putri suku api itu, dan berharap kalau paman ketigamu segera menikah dengan dia. Tapi tentu pamanmu masih belum mau menerimanya karena sifat putri itu terlalu barbar, ucap Lin Dong. Mendengar hal itu Lin Tian mengangguk mengerti, ia setahu dia meski dia juga baru di dunia dewa tapi memang ada berita kalau putri suku api itu kuat dan juga sifatnya yang sering mudah marah. Putri suku api itu memang sangat cantik, tapi karena sifatnya yang tidak suka didekati pria, bahkan ada juga pria yang mencoba keberanian untuk mendekatinya tapi dia berhasil dibakar sampai rambutnya botak oleh putri suku api itu. Iya, bukankah kita tinggal menikahkan paman ketiga dengan putri api? Benarkan bayi kecil, ucap Lin Tian ke arah bayi kecil yang ada di kepalanya. Hehehe, serahkan padaku Kak, kamu hanya tinggal membuat sedikit percikan saja dan biarkan aku yang membakarnya, balas bayi kecil. Tunggu apa yang kalian rencanakan? Ucap Lin Diao. Paman, kamu sudah menikah bukan? Paman ketiga belum jadi, wajar kita membantu dia bukan? Tanya Lin Tian. Iya, kamu benar juga, Hei, jika memang kamu bisa membuat mereka menikah, ayah akan berikan anggur berusia 1 juta tahun pada kalian, ucap Lin Dong sambil tersenyum. Kalau begitu aku juga memberikan anggur simpananku yang sama dengan ayahmu juga, tambah Lin Diao. Anggur, bayi kecil yang tadi terlihat marah langsung berdiri, dan juga ekornya langsung menegang seperti tersengat listrik setelah mendengar kata anggur. Ayo kakak, paman kalian harus menepati janji kalian, anggur 1 juta tahun, ucap bayi kecil dengan mata bersinar. Tentu, balas mereka serentak. Lalu ketiganya kembali ke tempat para wanita dan Lin Xiao berkumpul. Lin Tian tersenyum manis melihat ke arah Lin Xiao, tapi di mata Lin Xiao entah kenapa senyum Lin Tian itu seperti musibah besar akan terjadi padanya. Hei ibu,
kenapa kalian tidak mengundang putri suku api ke tempat kita untuk makan? Ucap Lin Tian kepada kedua ibunya. Ying Huan dan Ling Qingzu saling pandang, awalnya mereka tidak mengerti kenapa Lin Tian mengundang putri suku api lalu wajah mereka bersinar sesaat. Baiklah kami akan mengundang putri suku api, hehehe, saudara ketiga kamu harus menjamunya dengan baik jika tidak. Wajah Ling Qingzu langsung gelap memandang Lin Xiao. Aku pasti akan menjamunya dengan baik, jawab Lin Xiao dengan wajah sedih. Meong, bayi kecil melokat langsung ke kepala Lin Xiao dan tidur di sana, yang membuat Lin Xiao menjadi bingung dengan kelakuan bayi kecil. Tentu dia tahu siapa bayi kecil tapi juga tahu kalau kucing ini lebih suka dipanggil bayi kecil dan juga dia tidak suka kalau dipanggil dengan sebutan dia dulu. Bayi kecil hanya menganggap dirinya sebagai saudara Lin Tian dan tentu keluarga Lin Tian juga adalah keluarganya juga. Ayo, paman ketiga aku akan membantumu untuk mendapatkan hati putri suku api itu, ucap bayi kecil. Ayolah aku bisa melakukannya sendiri, balas Lin Xiao. Biarkan bayi kecil bersamamu, karena dia lebih berpengalaman darimu, ucap Ying Huan sambil tersenyum. Mendengar itu Lin Xiao hanya bisa pasrah dan membiarkan bayi kecil di kepalanya, dia juga izin untuk bersiap dulu menyambut kedatangan putri suku api tersebut. Lin Tian dan Lin Dong tersenyum, lalu mereka pergi ke tempat tinggal Lin Dong bersama-sama, tentu di sana sudah ada Ling Xuer, Lin Jing dan juga Lin Ruer sedang bermain di taman rumah Lin Dong. Melihat Lin Tian datang Lin Ruer langsung berlari dan memeluk Lin Tian. Dia mengoceh ke Lin Tian karena tidak datang untuk melihatnya di sini yang membuat Lin Tian meminta maaf ke gadis kecil tersebut. Salam saudarimu, ucap Ling Xuer dengan lembut kepada Musuanyin. Saudari Ling mari kita berbicara berdua saja, ucap Musuanyin menarik dan membawa Ling Xuer ke tempat lain. Lin Tian yang melihat itu terdiam dan tak dapat berkata apa-apa, dia hanya duduk bersama ayah dan pamannya di sana. Sedangkan dua ibunya juga ikut bersama Ling Xuer dan Musuanyin pergi bersama dan jelas mereka berdua juga membawa Lin Ruer pergi dengan mereka. Sepertinya itu adalah perkumpulan para wanita, ucap Lin Dong. Iya, entah kenapa kalau wanita sangat cepat dekatnya, ucap Lin Diao. Biarkan saja paman kita harus maklumi mereka saja, ayo aku punya anggur bagus kali ini kita minum saja di sini, ucap Lin Tian sambil mengeluarkan botol anggurnya sendiri. Ketiga kaki laki itu pun duduk sambil minum dan bercerita beberapa pengalaman mereka di sana. Bab 558. Wanita dan Dewa Api Iblis. Malamnya Lin Tian dan Lin Dong berpisah, Lin Tian pergi mencari kedua wanitanya yang belum kembali menemui dia. Saat pada akhirnya dia menemukan kedua wanita itu sedang berbicara di sebuah danau sekitar tempat tinggal ayahnya itu, ia bisa dibilang rumah tempat tinggal Lin Dong sangatlah luas dan ada berbagai tempat yang indah di sana bisa dibilang hampir sama dengan alam rahasia kecil. Lin Tian melihat kalau kedua wanita itu telah membuka cadar mereka, dan wajah cantik keduanya membuat Lin Tian sangat terpikat bahkan di hatinya dia merasa beruntung mendapatkan dua wanita ini. Mereka tertawa bebas seperti itu, aku merasa kagum kadang-kadang dengan sifat yang dimiliki wanita, ujar Lin Tian dengan senyum. Lin Tian hanya diam untuk sementara waktu memandang kedua wanitanya itu sebelum dia tersenyum dan menghilang dari tempat dia berdiri. Swiss, kedua wanita cantik itu kaget dan hampir melompat ke dalam danau, tapi Lin Tian berhasil memeluk keduanya dengan cepat. Kedua wanita yang masih kaget itu langsung menatap Lin Tian yang datang, awalnya memang mereka kaget tapi hal itu berubah menjadi kesal karena kelakuan Lin Tian. Bisakah kamu tidak melakukan hal seperti tadi? Itu membuatku kaget, ucap Musuanyin. Benar kata saudarimu, tambah Ling Xuer. Hei, aku hanya datang untuk memeluk kedua wanitaku, dan juga kalian sangat kuat bagaimana bisa hanya kaget dan melompat seperti itu. Jika ada yang tahu kalau dua wanita cantik seperti kalian kaget hanya karena hal tadi entah berapa pria yang matanya terbelalak, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Mendengar hal itu kedua wanita sedikit malu, mereka bersamaan mencubit pinggang Lin Tian karena tak bisa menahan malunya. Hei, ayolah kita nikmati malam ini bersama. Ini pertama kalinya kalian bisa bersamaku sekarang dan juga besok aku akan mulai berlatih di dalam alam rahasia yang dipunyai oleh ayah, ucap Lin Tian. Kamu akan berlatih lagi, ucap Musuanyin dengan agak sedih, tentu bukan hanya Musuanyin yang terlihat sedih tapi juga Ling Xuer yang terdiam dan menatap Lin Tian dengan wajah yang agak sedih juga. Lin Tian tersenyum lalu memeluk keduanya dengan erat,
dia tahu kalau mungkin dirinya egois tapi di dunia yang kuat dapat berkuasa tentu kekuatan diperlukan agar keluarganya bisa hidup bahagia. Dulu aku berlatih hanya untuk bertemu dengan keluargaku, lalu saat aku bertemu denganmu aku tahu kalau tujuanku bertambah satu lagi. Dan begitu juga saat aku bertemu denganmu juga Suer, ucap Lin Tian sambil menatap danau yang indah di malam hari itu akibat pantulan bulan. Mungkin aku adalah pria egois di mata kalian, karena sejak aku mendapatkan warisan dari Kaisar Langit aku memiliki tanggung jawab lebih lagi pada seluruh dunia. Ia mungkin juga meski tidak ada warisannya aku pasti akan melakukan hal yang sama, jelas Lin Tian lagi. Dia pernah berpikir kalau dia tidak pernah menerima atau mendapatkan warisan Kaisar Langit, apa tujuannya akan tetap sama seperti sekarang. Dan ada beberapa saat dia sadar meski dia tidak dapat warisan dari Kaisar Langit. Tapi tujuan dia untuk menjadi kuat dan melindungi keluarga dan orang yang dia sayangi pasti akan tetap sama dengan tujuan dia sekarang, karena dunia di mana kekuatan berkuasa disitulah dia sebagai laki-laki harus berjuang untuk tetap menjadi lebih kuat agar tak ada yang menindas atau berani mencelakai keluarganya sendiri. Kami tidak masalah dengan apapun yang kamu lakukan, dan kami berdua juga ingin menjadi lebih kuat agar bisa selalu berdiri di sampingmu sebagai sayap yang membawamu terbang bebas di langit, balas Mu Xuanyin dengan tersenyum lembut. Dia merebahkan kepalanya ke bahu Lin Tian dengan lembut, serta Ling Xuer yang juga diam dan jelas memiliki tekad yang sama dengan Mu Xuanyin untuk selalu berada di sisi Lin Tian. Dunia ini akan kacau, dan jika aku benar setelah alam langit terbuka maka beberapa sisi yang haus akan tahta Kaisar Langit akan bermunculan, ucap Lin Tian dengan serius. Sebenarnya dia tidak mengerti kenapa ada beberapa orang yang berharap untuk menjadi Kaisar Langit, padahal bagi dia tidak ada yang istimewa akan hal tersebut, tapi tetap di hati Lin Tian pasti ada sesuatu alasan pasti kenapa banyak yang menginginkan tahta Kaisar Langit itu. Dan tentu jawabannya hanya jika dia naik ke alam langit nanti, tapi tidak untuk sekarang karena kekuatannya belum cukup karena jika dia berada di alam langit sekarang musuh-musuhnya sudah bukan berada di alam dewa langit lagi. Iya, tapi aku yakin kita semua dapat melaluinya bersama-sama, ucap Mu Xuanyin. Ling Xuer juga mengangguk setuju dengan perkataan Mu Xuanyin. Lin Tian hanya tersenyum dan memeluk kedua wanita itu di tepi pantai sambil melihat ke arah danau yang ada pantulan bulan di sana, kamu sudah sampai. Ucap seorang wanita yang mana itu adalah wanita yang telah mengisap energi pria yang berada di tebing sebelumnya. Iya, apa rencanamu? Apa kita akan mulai mencari orangnya sekarang? Tanya pria di sana yang mana dia adalah Dewa Api Iblis yang telah datang ke dunia dewa. Hei, jangan tidak sabaran, kita harus memiliki beberapa rencana bagus agar dapat membuat mereka tak bisa menebaknya dengan mudah dan akhirnya mereka dengan mudah dikalahkan dengan tangan kita, ucap si wanita sambil menyentuh dagu Dewa Api Iblis. Plak, jangan main-main denganku, rayuanmu tak akan berguna terhadapku. Sekarang katakan apa rencananya aku pasti harus membalas dendam terhadap saudaraku. Ucap Dewa Api Iblis dengan wajah kesal. Hei, pria yang agresif tapi aku suka, ucap si wanita yang tak marah malah terlihat sangat senang dengan sikap Dewa Api Iblis. Meski dia tahu kalau Dewa Api Iblis adalah dewa penguasa tapi kekuatannya jelas belum pulih sepenuhnya di waktu puncak Dewa Api Iblis dulu. Keduanya mulai menyusun rencana untuk memulai menghancurkan Lin Tian, karena si wanita sudah tahu kalau Lin Tianlah pewaris dari Kaisar Langit. Jelas jika dia bisa membunuh Lin Tian ada kemungkinan kekuatan itu jatuh pada dirinya sendiri, maka dia pasti bisa membuat tuannya sangat senang dengan pencapaian seperti itu. Hehehe, tapi kamu tahu dengan ini tidak ada kemungkinan bisa kembali, ucap wanita itu. Baiklah aku mengerti, aku akan membantumu dulu sebelum berurusan dengan pemuda itu nanti, balas pria terbang itu. Si wanita sangat senang dia mendekatkan tangannya dan dadanya ke arah tubuh Dewa Api Iblis, tapi meski begitu Dewa Api Iblis hanya bisa membuat dia tergoda sedikit sebelum dia dimarahi lagi oleh Dewa Api Iblis. Bab 559. Memasuki dimensi reinkarnasi. Esoknya di Sekte Seni Beladiri. Aner, apa kamu yakin akan masuk? Tanya Ying Huan-Huan kepada Lin Tian yang berada di depan sebuah lubang hitam. Iya, aku tidak akan keluar sampai aku mencapai alam Dewa Langit, ucap Lin Tian serius. Mendengar hal itu Ying Huan-Huan menghela nafas berat, dia tahu kalau cara pikir anaknya ini sama dengan Lindong, bisa dibilang jika dia sudah memutuskan maka tidak akan ada yang bisa mengubahnya. Ayah akan mendukungmu, Aner kamu harus ingat di dalam sana semuanya adalah ilusi kamu akan menjalani berbagai kehidupan dalam bentuk reinkarnasi.
Tapi kamu jangan sampai lupa siapa dirimu sebenarnya di sana, jika tidak kamu akan tetap terus ada selamanya di sana sampai kamu sadar akan siapa dirimu, jelas Lindong. Lubang hitam yang ada di depan Lintian sekarang adalah hasil buatan Lindong dulu, disebut dimensi reinkarnasi, yang mana dimensi ini hanya bisa dimasuki oleh satu orang saja. Dan setiap orang yang masuk akan mengalami reinkarnasi terus-menerus untuk mendapat pengalaman, dan syarat dari reinkarnasi ini adalah orang yang masuk harus mencari jati diri mereka sendiri dan tujuan mereka dalam setiap bereinkarnasi. Jangan sampai dia terlena dan lupa siapa dia dan di mana dia berada, karena hal itu dapat membuat orang tersebut terus-menerus hidup dalam reinkarnasi. Dulu Lindong pernah mencoba untuk menembus ke alam Dewa Langit tingkat menengah butuh waktu 10 tahun, tapi di dalamnya dia telah beberapa kali bereinkarnasi. Setiap bereinkarnasi dia akan menjadi orang berbeda dan kehidupan yang berbeda, lalu kadang dia juga akan menjadi tumbuhan ataupun binatang tergantung akan di mana dia bereinkarnasi nanti. Cara untuk keluar dan menyelesaikan ini sangatlah mudah, hanya perlu sadar akan diri sendiri dan tembuslah batasmu sendiri, maka reinkarnasi ini akan menghilang dan pada akhirnya kamu akan kembali ke dalam tubuhmu sendiri. Sedangkan Lin Diao butuh waktu 20 tahun lebih lama dari Lindong, begitu juga Lin Xiao yang butuh waktu 22 tahun untuk keluar, dan sekarang Lin Tian entah berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk keluar dari dimensi reinkarnasi itu. Lin Tian tersenyum, hal ini yang dia butuhkan untuk bisa mencapai alam Dewa Langit dengan sempurna dan juga dia memiliki tujuan untuk menguasai 8 elemen lainnya di dalam reinkarnasinya sendiri. Karena setiap dia bereinkarnasi maka semua yang dia dapat dari reinkarnasi akan selalu ada dalam pikirannya dan hal tersebut bisa membantunya maju lebih jauh dari sekarang dalam menguasai 8 elemen. Ayah, ibu tenang saja, aku telah memutuskan bahwa aku akan masuk ke dalam, karena hanya dengan di tempat itu aku bisa berkembang lebih jauh dari sekarang, balas Lin Tian. Lindong mengangguk sambil tersenyum, tapi berbeda dengan Ling Qingzu dan Ying Huan-Huan. Mereka masih belum lama bersama Lin Tian, jadi tentu mereka berharap Lin Tian bisa bersama santai menemani mereka bersama untuk cukup lama. Ibu, Lin Tian memiliki tanggung jawab sendiri, biarkan saja dia berlatih, kalian masih punya kami untuk menghibur kalian, ucap Mu Suanyin kepada Ying Huan-Huan sambil memegang tangan Ying Huan-Huan. Mendengar perkataan Mu Suanyin, baik Ying Huan-Huan dan Ling Qingzu tersenyum bahagia, mereka berdua senang dengan dua menantu yang cantik dan juga berhati lembut serta pengertian ini. Nenek, Kruer juga ada untuk bermain dengan Neneng. Kruer sekarang lapar juga, ucap Lin Ruer dengan memegang perutnya yang berbunyi. Melihat tingkah gadis kecil itu membuat semua orang di sana tertawa bahagia. Jelas mereka menyukai gadis kecil ini yang membuat tempat mereka lebih berwarna dan juga lebih meriah. Hei, bibi tidak, nenek juga akan membawamu makan nanti, jadi tenang saja, ucap seorang wanita berambut merah di samping Lin Xiao. Jelas dia adalah putri dari suku api yang diundang oleh Ying Huan-Huan kemarin untuk makan bersama mereka. Ia putri itu memang sangat pemarah dan sedikit pedendan karena saat datang dia langsung marah kepada Im Xiao karena tidak datang mengunjungi dirinya. Bahkan di saat putri itu marahin, Xiao tidak melawan dan hanya bisa menutup telinganya sambil mendengarkan ocehan wanita tersebut. Tapi yang aneh, putri ini langsung luluh saat melihat tingkah lucu Lin Ruer dan sejak itu dia jadi dekat dengan Im Ruer, bahkan kadang memberikan beberapa buah berharga hanya untuk dimakan oleh Lin Ruer dari pagi. Ye, nenek Huo yang terbaik, balas Lin Ruer dengan gembira dan melompat-lompat di sekitar tempat itu. Hahaha, semua orang masih tertawa dengan tingkah gadis tersebut. Paman, aku tidak melihat bayi kecil di mana dia? Tanya Lin Tian. Aku tidak tahu. Tapi yang jelas karena dia sekarang aku, belum Lin Xiao selesai berbicara Huo Mei sudah menginjak dan menatap dirinya dengan mata tajam. Lim Xiao langsung diam dan tak berani lagi melanjutkan apa yang akan dia katakan, dia hanya diam menatap Lin Tian dengan tatapan sedih. Iya, bibi, ini hadiah untukmu karena aku yakin saat kalian menikah aku pasti tidak akan keluar, jadi aku akan jadi orang pertama dan sekaligus permohonan maafku karena tidak bisa datang, ucap Lin Tia, sambil mengeluarkan sebuah kotak besar. Tidak masalah, kamu harus cepat keluar agar dua wanitamu juga tidak kesepian, balas Huo Mei sambil tersenyum dan menerima kotak Lin Tian tersebut. Lin Tian mengangguk, dia tahu kalau dalam setahun lagi Lin Xiao dan Huo Mei memutuskan untuk menikah dan dia pasti belum bisa keluar dalam waktu dekat itu. Oh iya ayah, katakan pada bayi kecil agar tak menimbulkan masalah dan cobalah untuk terus berhati-hati karena kita belum tahu siapa musuh kita sebenarnya, ucap Lin Tian. Yakinlah baik aku,
Paman-pamanmu dan bayi kecil juga akan berhati-hati, dan juga soal bayi kecil kamu harus mengerti dia dibandingkan kami, balas Lin Dong sambil tersenyum. Tentu dia lebih mengerti bayi kecil dibandingkan ayahnya tentang bayi kecil. Dulu dia dijuluki sebagai Kaisar Harimau yang setara dengan Kaisar Langit dan tentu jika soal kecerdasan bayi kecil yang sekarang tak kalah dengan Kaisar Harimau yang dulu. Tapi perbedaannya adalah sikap jahil yang dimiliki bayi kecil sekarang dibandingkan sikap Kaisar Harimau yang dulu cukup kejam berlawanan terbalik. Ia meski kejamnya masih ada itu pun jika dia melawan musuh-musuhnya saja akan terlihat. Baiklah, aku berangkat. Aku berharap kalau pertamaku bereinkarnasi adalah menjadi manusia biasa, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Lin Dong dan yang lain mengangguk mengizinkan dia masuk, lalu Lin Tian langsung masuk tanpa ragu lagi di hadapan mata semua orang di sana. Swiss, Bab 560. Reinkarnasi pertama. Di sebuah pedesaan yang sangat kecil di ujung sebuah kerajaan. Di gubuk kecil lahirlah seorang anak laki-laki yang terlihat sangat menggemaskan dan di mana saat dia terlahir banyak orang-orang yang menyambutnya dengan kegembiraan. Anak itu diberi nama Lin Tian, karena ayah dari anak itu juga berasal dari keluarga kecil Lin di desa tersebut. Di desa itu semuanya hanyalah manusia biasa yang tak memiliki kekuatan, dan setiap tahun mereka akan memberikan persembahan untuk seseorang yang mereka anggap dewa sebagai bentuk ibadah dan permintaan perlindungan dari berbagai bahaya. 8 tahun berlalu, anak itu tumbuh menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tuanya. Setiap hari dia membantu ayahnya mengembala domba-dombanya dan setelah itu dia akan membantu ibunya dalam beberapa urusan rumah tangga. Pemuda kecil itu tentu adalah Lin Tian yang telah bereinkarnasi tapi jelas kalau ingatannya tentang kehidupan aslinya telah dilupakan, dia tidak mengingat hal itu dan hanya ingat kalau dia adalah anak dari desa kecil itu. Lin Tian, mari makan nak. Ibumu membawa makanan kesukaanmu hari ini, ucap ayah Lin Tian tersebut. Iya ayah, aku ke sana. Balas Lin Tian, dia mengikat gembalanya dan pergi menuju tempat kedua orang tuanya Setnak duduk. Di sana sudah ada tatajan makanan yang dibawa oleh ibu Lin Tian yang sekarang, jelas semuanya dimasak oleh wanita parubaya yang cantik itu. Lin Tian duduk lalu ibunya mengambilkan beberapa makanan kesukaan Lin Tian dan memberikannya pada Lin Tian. Nah, apa kamu tidak ingin keluar desa? Ucap ayah Lin Tian. Tidak ayah, di luar sepertinya tidak menarik lebih bagus aku bersama kalian dan menikmati hidup untuk selalu berbakti kepada kalian, balas Lin Tian yang santai dan asyik memakan makanannya. Dasar anak bodoh. Suatu saat nanti jika kamu bisa keluar dari desa tidak usah ingat kami majulah dan tatap masa depanmu dengan langkah pasti, ucap ayah Lin Tian. Iya, ingatlah pesan ibu nak. Dendam tidak akan menyelesaikan semua masalah kita karena hal itu hanya akan terus membuat dendam baru berjalan terus tanpa henti, tambah ibu Lin Tian. Iya, aku mengerti. Kenapa kalian seperti akan meninggalkanku saja? Ucap Lin Tian yang tidak terlalu suka dengan ucapan kedua orang tuanya itu. Hahaha, hidup ini tidak ada yang tahu nak. Karena kadang takdir itu menyakitkan tapi kadang tidak selalu takdir itu menyakitkan selama kita tidak pernah tersesat karena takdir buruk itu, jelas ayah Lin Tian Sam tertawa. Awalnya Lin Tian tak peduli dengan perkataan kedua orang tuanya itu dia hanya menganggap semua yang dikatakan ayahnya itu hanyalah sebuah angan-angan, desanya sekarang aman dan juga tidak ada masalah kenapa harus takut. Ada dewa yang juga melindungi mereka di sini. Sebenarnya Lin Tian tak sadar kalau hal yang diucapkan oleh kedua orang tuanya itu adalah sebuah perkataan sebelum kematian mereka, karena setelah beberapa hari saat Lin Tian dan kedua orang tuanya sedang melakukan aktivitas seperti biasa, mereka yang berada di luar desa melihat kalau desa telah terbakar dan banyak teriakan menyedihkan terdengar dari arah semua teriakan itu. Ayah Lin Tian yang mengetahui apa yang terjadi mengajak anak dan istrinya untuk kabur meninggalkan desa tersebut dengan cepat. Mereka berlari lalu sampai di sebuah jurang yang sangat dalam. Hahaha, masih ada 3 tikus yang selamat, ucap sebuah suara yang terdengar tak muda maupun tua dari langit. Saat Lin Tian melihat ada beberapa orang yang terbang wajah Lin Tian kaget, dia tak bisa berkata apapun karena itu pertama kali dia melihat orang terbang di langit. Dewa kenapa Anda menghancurkan desa kami? Tanya ayah Lin Tian yang tahu kalau desa mereka dihancurkan oleh orang-orang ini. Cih. Bagi kami kalian hanyalah sekelompok sampah, jadi jika kalian mati atau tidaknya itu adalah keputusan kami jadi bersiaplah, ucap si pria itu sambil menunjuk ke arah ibu Lin Tian. Swiss, awas,
Ucap ayah Lintian mendorong istrinya ke samping lalu dia pun terkena cahaya yang dilepaskan oleh pria tersebut dan berhasil menembus jantungnya. Larilah, ucap ayah Lintian sebelum dia mati menutup matanya. Tidak kek, ayah, ucap Lintian tapi belum dia selesai mendekati ayahnya laser lain datang ke arahnya tapi saat-saat itu telah dekat sebuah tangan mendorongnya jatuh ke jurang tersebut. Dan saat itu dia melihat ibunya yang mana mulut ibu Lintian itu telah berdarah. Tapi dia masih tersenyum sambil mengatakan sesuatu kepada Lintian. Jadilah anak yang baik, dan janganlah menyimpan dendam karena itu bukan hal yang baik dan itu juga bukan hal yang ibu tidak inginkan darimu, ucap dari kata-kata bibir ibu Lintian sebelum Lintian tak lagi bisa melihat ibunya. Hanya senyum ibunya lah yang teringat bagi Lintian sebelum dia jatuh ke dalam jurang tersebut. Brak, bagaimana, apa kita harus turun? Ucap salah satu dari mereka yang membunuh orang tua Lintian itu. Tidak usah, aku yakin dia sudah mati karena tidak mungkin ada yang selamat jika jatuh dari tebing ini, ucap pria yang memimpin. Jadi setelah menyelesaikan mayat orang tua Lintian, mereka pun langsung pergi meninggalkan tempat itu tanpa peduli lagi dengan Lintian. Lintian jatuh ke dalam sungai dengan keadaan pingsan, dia berhasil hidup karena tepat di bawah jurang itu adalah sebuah sungai yang mengalir. Lalu dia pun dibawa arus oleh sungai itu dalam keadaan tidak sadar diri dan terluka, setelah hampir setengah hari Lintian terombang-ambing di sungai. Seseorang pria yang terlihat tua melihat sosok Lintian yang tersangkut di sebuah batu besar, pria tua itu yang sedang memancing pun menolong Lintian dan tanpa berbicara membawanya ke dalam rumah yang berada tak jauh dari sungai tersebut. Dia meletakkan Lintian di kasurnya dan mulai membuat obat-obatan untuk menyembuhkan lukanya. Tanpa ada sepatah kata pun dari pria tua itu juga dia merawat Lintian selama 3 hari penuh. Ibu, ucap Lintian dalam ketidaksadaran karena telah kehilangan orang tuanya sendiri. Anak yang malang, kehilangan orang tua dan dibunuh Teout di depan matanya betapa menyedihkan hidup anak ini. Ucap pria tua yang sudah 3 hari tidak berbicara. Jelas dia tahu kalau luka Lintian telah sembuh, dan kenapa dia tidak bangun itu sudah jelas karena trauma yang dia alami sebelumnya karena itulah dia belum bangun sampai sekarang. Di siang harinya di dalam gubuk yang cukup bagus itu, Lintian berkeringat karena mimpi yang dia lihat atau bisa kenyataan yang dia alami sendiri. Ibu, bersambung.